Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terasa sangat akrab bagi banyak dari kita. Perfeksionisme. Pernahkah kamu merasa harus melakukan segalanya dengan sempurna? Dan kalau tidak, rasanya seperti gagal total? Atau mungkin kamu sering menunda-nunda pekerjaan karena takut hasilnya tidak akan sesuai standar super tinggi yang kamu tetapkan sendiri? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Perfeksionisme seringkali disalahpahami sebagai sifat positif, dorongan untuk menjadi yang terbaik. Padahal, ada perbedaan besar antara mengejar keunggulan yang sehat dan terjebak dalam perfeksionisme yang tidak sehat. Mengejar keunggulan itu memotivasi, sedangkan perfeksionisme justru seringkali melumpuhkan. Ia berbisik di telinga kita, kalau tidak bisa sempurna, lebih baik tidak usah sama sekali. Suara inilah yang membuat kita takut mengambil risiko, takut mencoba hal baru, dan yang paling parah, membuat kita terus-menerus merasa tidak cukup baik. Standar yang kita buat untuk diri sendiri seringkali tidak realistis, dan ketika kita gagal mencapainya pasti akan terjadi kita merasa hancur. Siklus ini sangat melelahkan, dan bisa berdampak serius pada kesehatan mental kita, menyebabkan kecemasan, depresi, dan burnout. Jadi, dari mana datangnya perfeksionisme ini? Biasanya, akarnya bisa ditelusuri kembali ke masa kecil kita. Mungkin kita dibesarkan di lingkungan yang sangat menekankan prestasi, di mana cinta dan penerimaan terasa bersyarat hanya diberikan saat kita berhasil. Atau mungkin kita pernah mengalami kritik tajam yang membuat kita percaya bahwa kita harus sempurna agar diterima dan tidak dikritik lagi. Perfeksionisme juga bisa menjadi cara kita untuk mencoba mengendalikan dunia yang terasa tidak pasti dan kacau. Kita berpikir, jika aku bisa mengontrol hasil dari pekerjaanku, mungkin aku akan merasa lebih aman. Padahal, kenyataannya kita tidak bisa mengontrol segalanya. Perfeksionisme menciptakan ilusi kontrol, tapi dengan harga yang sangat mahal, kebahagiaan dan kedamaian batin kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi monster bernama perfeksionisme ini? Kabar baiknya, ini sangat mungkin dilakukan. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan setiap langkah kecil sangat berarti. Mari kita bahas beberapa strategi praktis yang bisa kamu mulai terapkan hari ini. Langkah pertama yang paling fundamental adalah menyadari dan menerima bahwa kamu punya kecenderungan perfeksionis. Tanpa kesadaran, kita tidak bisa berubah. Coba perhatikan pikiran-pikiranmu. Saat kamu akan memulai proyek baru, apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Apakah ada suara yang bilang, ini harus sempurna? Saat kamu membuat kesalahan kecil, bagaimana reaksimu? Apakah kamu langsung menghakimi dirimu sendiri dengan keras? Mengenali pola pikir ini adalah langkah awal untuk mengubahnya. Setelah kamu sadar, langkah kedua adalah menantang pikiran-pikiran perfeksionis itu. Saat pikiran ini harus sempurna muncul, coba tanyakan kembali. Benarkah harus sempurna? Apa definisi sempurna? Apakah cukup baik tidak cukup untuk saat ini? Ganti tuntutan harus dengan pilihan yang lebih fleksibel. Seperti, saya akan mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa dalam waktu yang ada. Ini bukan tentang menurunkan standar menjadi buruk, tapi tentang menetapkan standar yang lebih realistis dan manusiawi. Salah satu alat paling ampuh untuk melawan perfeksionisme adalah menerapkan prinsip cukup baik atau good enough. Dunia tidak akan berakhir jika presentasimu tidak 100% sempurna atau jika ada satu kesalahan ketik di emailmu. Fokuslah pada progres, bukan pada kesempurnaan. Selesaikan tugasmu sampai pada titik di mana ia sudah fungsional dan efektif, lalu lanjutkan ke hal berikutnya. Ingat, selesai lebih baik daripada sempurna yang tidak pernah terwujud. Strategi ketiga adalah merayakan progres, bukan hanya hasil akhir. Perfeksionis cenderung hanya fokus pada tujuan akhir yang sempurna. Mereka sering mengabaikan perjalanan dan kerja keras yang telah dilakukan. Mulai sekarang, coba deh hargai setiap langkah kecil yang kamu ambil. Selesaikan satu paragraf tulisanmu, hebat, berhasil menelepon klien yang kamu takuti, luar biasa. Memberi penghargaan pada diri sendiri untuk usaha yang telah dilakukan akan membangun momentum positif dan membuat prosesnya terasa lebih menyenangkan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kesalahan. Bagi seorang perfeksionis, kesalahan terasa seperti bencana. Padahal, kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar dan berkembang. Semua orang sukses yang kamu kagumi pasti pernah membuat banyak sekali kesalahan. Ubah cara pandangmu terhadap kesalahan. Lihatlah kesalahan bukan sebagai bukti kegagalan, tapi sebagai kesempatan untuk belajar. Setiap kali kamu membuat kesalahan, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Pola pikir ini, yang disebut growth mindset, akan membebaskanmu dari rasa takut untuk mencoba. Langkah kelima adalah praktik welas asih pada diri sendiri, atau self-compassion. Ini sangat penting. Perlakuan dirimu sendiri seperti kamu akan memperlakukan seorang teman baik yang sedang kesulitan. Saat kamu membuat kesalahan, apakah kamu akan memarahi temanmu dan menyebutnya gagal? Tentu tidak. Kamu akan menghiburnya, memberinya semangat, dan mengingatkannya bahwa satu kesalahan tidak mendefinisikan dirinya. Lakukan hal yang sama untuk dirimu sendiri. Kamu juga manusia, dan kamu berhak mendapatkan kebaikan, terutama dari dirimu sendiri. Teknik praktis lainnya adalah menetapkan batasan waktu untuk tugas. Ini dikenal sebagai time boxing. Misalnya, alih-alih berkata,
Aku akan mengerjakan laporan ini sampai sempurna, katakan. Aku akan mengerjakan laporan ini selama 2 jam. Dan setelah itu, apapun hasilnya, aku akan berhenti. Batasan waktu ini memaksamu untuk fokus pada hal-hal yang paling penting dan mencegahmu terjebak dalam detail-detail kecil yang tidak perlu, yang seringkali menjadi jebakan bagi para perfeksionis. Jangan lupa juga untuk fokus pada gambaran besar. Seringkali, perfeksionisme membuat kita terjebak dalam detail kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Saat kamu merasa mulai terobsesi dengan satu detail, coba ambil langkah mundur dan tanyakan pada dirimu. Dalam 1 tahun dari sekarang, apakah hal ini masih penting? Seringkali, jawabannya adalah tidak. Ini akan membantumu mendapatkan perspektif dan mengalokasikan energimu ke hal-hal yang benar-benar berarti. Mengatasi perfeksionisme adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan latihan terus-menerus. Akan ada hari-hari di mana kamu berhasil, dan akan ada hari-hari di mana kamu kembali ke pola lama. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu tidak menyerah. Setiap kali kamu berhasil memilih cukup baik daripada sempurna, kamu sedang melatih otot mentalmu dan membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Ingat, tujuan kita bukanlah untuk menjadi ceroboh atau tidak peduli dengan kualitas. Tujuannya adalah untuk membebaskan diri dari penjara ekspektasi yang tidak realistis. Sehingga kita bisa lebih produktif, lebih kreatif, dan yang terpenting, lebih bahagia. Kamu berharga bukan karena apa yang kamu capai atau seberapa sempurna hasil kerjamu. Kamu berharga, titik. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Aku harap tips-tips ini bisa membantumu dalam perjalananmu mengatasi perfeksionisme. Kalau kamu punya pengalaman atau tips lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.